mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakit mah minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur puasa jadi tak terganggu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Mogan sebagai Raga, Restu Singgih oleh Bambang Jeger, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S sebagai Askom, dan Hastin Atas Asi pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-10 telah dikisahkan bahwa Raga yang dalam perjalanan menuju ke Gunung Kidul, malam itu dia tiba di suatu tempat ketinggian. Dan di tempat itu pula, Raga melihat seberkas cahaya yang dilihatnya sebagai penerangan lentera dari dalam sebuah rumah bertingkat tua. Raga lalu menuju ke rumah tua itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-11. Rumah bertingkat. Besar sekali. Rumah siapa ya? Nampaknya rumah itu angker.
Aku akan mendekati pintu masuk halaman rumah itu. Pintu halaman rumah ini tertutup. Bagaimana aku bisa masuk? Pintu ini besar dan tinggi sekali. Ujung atasnya berjeruji besi-besi tajam. Tidak mungkin. Aku harus melompat atau memanjat pintu itu. Pintu halaman itu terbuka sendiri. Aneh. Sebaiknya aku cepat-cepat masuk. Ini pasti pintu masuk ke dalam rumah ini. Tapi pintu ini tertutup rapat. Pintu itu terbuka sendiri. Aku akan masuk. Oh, besar sekali ruangan dalam rumah ini. Pintu itu tertutup. Pintu ini terkunci. Pintu ini benar-benar terkunci. Apakah ada orang yang menguncinya dari luar? Aneh. Bagaimana aku bisa keluar nanti? Mungkin penghuni rumah ini yang menguncinya dari luar. Sebaiknya aku tunggu saja sampai pemilik rumah ini datang. Itu ada lampu minyak bertengger di atas meja. Rupanya lentera ini yang tadi aku lihat seperti cahaya dari luar sana. Itu ada sebuah kamar. Ini besar sekali. Pintunya terbuat dari ukiran kayu. Tapi kenapa rumah sebesar ini kamarnya hanya satu? Apakah pemilik rumah ini hanya seorang diri? Siapa sebenarnya penghuni rumah tua ini? Itu ada tanjakan menuju ke atas. Tampaknya tanjakan ini sebagai penghubung jalan ke atas. Itu ada ruangan di atas sana. Oh iya. Rupanya tanjakan ini untuk menuju ke ruang atas sana. Aku akan melihat ke atas sana. Tanjakan ini banyak sekali sarang laba-labanya. Hampir di setiap jalan tanjakan ini dihinggapi sarang laba-laba. Sepertinya tempat ini tidak pernah didatangi orang. Ya, tampaknya dari keadaannya yang kotor begini. Raga terus menaiki tanjakan itu dengan pikiran-pikiran penuh keheranan. Dan ketika dia tiba di atas tempat itu, sebuah ruangan. Besar sekali. Dan banyak kamarnya. Kamar-kamar siapa itu? Jadi penghuni rumah ini tidak seorang diri. Iya, penghuni rumah ini pasti banyak sekali. Iya, itu tampak dari kamar-kamar itu. Aku akan mencoba untuk masuk ke dalam kamar itu. Tapi kamar yang mana yang harus aku masuki?
itu yang paling besar, yang berada paling depan itu. Aku akan ke sana. Iya, pintu kamar itu tertutup. Bagaimana aku bisa masuk? Hah? Pintu kamar ini terbuka sendiri. Aku akan langsung masuk saja. Kamar ini wangi sekali. Ya, kamar ini wangi dengan bunga. Barang-barang di tempat ini tampaknya bagus-bagus sekali dan penuh dengan ukiran. Ya, tapi sayang, banyak dihinggapi sarang laba-laba dan kotor berdebu. Hai, ini seperti tempat air. Ya, benda ini pun bagus dan berukir. Oh, benda ini berisi air. Tapi, air apa ini? Rasanya dingin sekali. Kebetulan sekali aku haus. Baiknya, aku minum air ini. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Segar sekali air ini. Tapi aneh, air apa ya? Pintu kamar itu tertutup sendiri. Aneh, pintu itu tertutup. Kenapa tiba-tiba kepalaku terasa pusing sekali? Setelah aku minum air itu, kenapa kepalaku berat begini? Aku ngantuk. Raga akhirnya tertidur di lantai kamar itu setelah dia merasakan pusing dan ngantuk. Dan itu dirasakannya setelah dia meminum air yang dia temukan di kamar itu. Sementara itu, di depan rumah Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia itu, dia nampak baru tiba di rumahnya. Aku sudah sampai ke rumahku. Aku sudah berada di kamarku lagi. Kini pikiranku sudah tenang. Karena tugasku dari Nini sudah selesai. Hari sudah hampir pagi. Kini wujudku berubah kembali seperti semula. Aku akan melihat wajahku di cermin itu.
seluruh keadaan diriku menjadi seperti semula lagi. Ya, ini semua karena sudah janji Nini padaku. Bahwa setiap malam purnama, wujudku akan berubah menjadi ular berkepala manusia. Hingga menjelang pagi hari, wujudku akan berubah kembali menjadi muda dan cantik lagi. Dewi Sumbi nampak gembira dan senang karena dirinya yang berwujud ular berkepala manusia telah kembali berubah. Dia kini sudah menjadi muda dan cantik seperti Dewi Sumbi semula. Semua itu terjadi karena sudah merupakan perjanjiannya dengan orang yang bernama Nini itu. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini, hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop. Dan Mas, biasanya kalau menjelang sore hari begini, kita sudah menjemput Nyai Dewi Sumbi. Tapi sekarang, Den Mas selalu kesepian. Tapi kan Den Mas gampang kalau mau cari penggantinya. Iya kan Den Mas? Kalian pikir semudah itu? Kalian harus tahu, aku belum bisa melupakan Nyai. Aku sangat mencintai dia. Sepertinya rumah Kang Mas Jaya Singgi itu sepi. Dia pasti tidak ada di rumah. Karena biasanya memang begitu. Dia sering pergi bersama Beduk dan Askong. Itu seperti Restu. Iya, dia tengah berada di kandang kudanya. Ini kesempatanku untuk mendekati dia. Pemuda itu tampan dan gagah. Sejak lama aku menaruh hati pada Restu, tapi dia selalu menghindar. Aku akan dekati dia. Ayo Belang, makanlah yang banyak. Ayo. Sore ini aku tidak akan memandikanmu lagi, Belang. Karena siang tadi kau sudah 2 kali mandi. Nah, sekarang makanlah yang kenyang. Ayo makan. Makan yang banyak, Belang. Kau memang rajin, Restu. Oh, kau Nyai Dewi Sumbi? Kenapa kau takut melihatku, Restu? Benarkah kau Nyai?
Ya, memangnya kau lupa padaku? Hah? Aneh. Bukankah kau sudah mati? Aku sudah mati? Siapa yang mengatakan itu, Restu? Hah? Semua orang di desa ini sudah mengetahui kalau Nyai sudah mati dibunuh oleh Raga dan mayatnya hilang. Itu tidak benar, Restu. Kau bisa lihat sendiri. Aku masih tetap seperti yang kau lihat ini. Itu cuma fitnah. Ternyata dugaanku benar. Rupanya Nyai Dewi Sumbi masih hidup. Berarti Raga benar-benar tidak membunuhnya. Tapi Nyai Dewi Sumbi seperti ada perubahan. Iya, dia nampak lebih cantik. Cantik sekali. Kenapa kau diam dan memandangi aku, Restu? Tidak. Tidak apa-apa, Restu. Aku malah senang kau memandangi diriku. Nyai, jadi selama ini kau kemana saja? Aku pergi ke desa lain. Maaf kalau aku tidak memberitahumu. Pergi ke desa lain? Tapi seharusnya kau bilang dengan Kang Mas Jail Singge. Lagi pula kau tidak memberitahuku. Itu kan tidak soal. Tidak, Restu. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan Kang Mas Jail Singge. Kau perlu tahu bahwa hubunganku dengannya hanya biasa-biasa saja. Aku tidak lebih hanya sebagai teman. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kenapa perkataan Nyai jauh menyimpang? Bukankah kalian sudah lama hubungan dan akan merencanakan perkawinan? Restu, jangan lagi persoalkan itu. Restu, aku mencintaimu. Jangan, Nyai. Aku khawatir. Jangan, Nyai. Kenapa? Kau takut aku dekati? Tidak bolehkah aku berdekatan denganmu? Jangan, Nyai. Nanti Kang Mas akan tahu. Kau tidak perlu takut dengan dia, Restu. Kenapa takut? Dengan tiba-tiba, Dewi Sumbi memeluk diri Restu Singgih, sehingga membuat Restu Singgih menjadi kebingungan. Nyai, jangan peluk aku, Nyai. Tidak, Restu. Jangan, Nyai. Kau tidak perlu takut. Apa kau tidak suka denganku? Bagaimana nanti kalau ada yang melihat kita? Lepaskan, Nyai. Tidak ada yang melihat. Lepaskan, Nyai. Tenanglah. Nyai, lepaskan, Nyai. Kang Mas Jail Singge datang, Nyai. Jangan, Nyai. Yang tengah bercanda sambil memberi makan kudanya itu, tiba-tiba ketenangannya telah dikejutkan dengan munculnya Dewi Sumbi di hadapannya. Restu Singgih benar-benar heran dan seperti tidak percaya pada apa yang dilihat di hadapannya. Karena dia tahu kalau Dewi Sumbi sebenarnya telah lama mati dan mayatnya menghilang.
Sementara Dewi Sumbi sendiri nampaknya malah menjadi senang. Dia tidak mempersoalkan lagi tentang dirinya yang dikira mati. Namun yang ada pada pikirannya hanyalah rasa cintanya yang selama ini dipendam. Dan tanpa diduga-duga, Dewi Sumbi memeluk Restu Singgih, sehingga membuat Restu Singgih kebingungan. Dan pada saat itu pula, datang sebuah dokar menghampirinya, yang diketahui adalah Jail Singgih. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Restu Singgih dan Dewi Sumbi jika Jail Singgih akan tahu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Dewi. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Masa kemasukan nih? Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedes emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Entrostop. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu bernama Nini Pelet.
Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Acebe, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Irene sebagai Dewi Sumbi, Pak Badar oleh Juni, Idris Apandi sebagai Ki Gede Kirom, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Jail Singgi dimainkan oleh Chris Urspon, Wenda Lubis sebagai Bedok, Aston dimainkan oleh Harry S, Astin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-11 telah dikisahkan bahwa Restu Singgih yang tengah memberi makan kudanya, dia dikejutkan dengan datangnya Dewi Sumbi yang dia ketahui telah lama mati dan mayatnya menghilang. Sementara Dewi Sumbi sendiri tidak mempedulikan segalanya. Dia justru menggunakan kesempatan untuk mendekati Restu Singgih yang sejak lama disenanginya itu. Namun kesempatannya itu menjadi gagal, karena saat itu Jail Singgih kekasihnya muncul di tempat itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-12. Sini datang, lepaskannya Dewi Sumbi, lepaskan pelukanmu ini, lepaskan. Hantu Denmas, ada hantu. Denmas ada hantu. Mana? Itu ikan kuda itu. Denmas, hantu Denmas, hantu Denmas. Oh, apakah aku tidak salah melihat? Oh, benarkah itu Nyai? Hah? Bukan, Denmas. Itu hantu Nyai. Hantu. Iya, itu hantu Denmas. Denmas. Kalian begitu saja ketakutan. Kalian bodoh. Itu bukan hantu. Ya. Benar. Ya, benar. Itu benar-benar Dewi Sumbi. Coba kalian lihat. Siapa yang bersamanya itu? Iya, aduh. Den Restu. Benar, benar. Nyai bersama Den Restu. Sepertinya mereka akrab sekali. Seperti kata. Iya, Den. Aku jadi curiga. Bukankah kalian telah tahu bahwa Nyai telah lama mati dan mayatnya menghilang?
Benar, Den Mas. Tapi kenapa tiba-tiba Nyai ada di tempat ini? Mungkin itu hantunya. Bukan. Bukan. Itu bukan hantu, tahu? Aku kini yakin Nyai sebenarnya tidak mati. Aku benar-benar curiga pada Restu. Jangan-jangan Nyai disembunyikan oleh Restu. Dan mereka sudah lama saling hubungan tanpa setahuku. Oh, pantas. Waktu kejadian itu, Restu tidak yakin kalau Nyai mati dibunuh oleh pemuda. Den Mas, bukankah itu Nyai yang asli, Den? Maksud saya, bukan rohnya yang gentayangan. Iya, Den Mas. Jangan-jangan memang rohnya. Kalian bodoh. Kalian taunya cuma makan dan tidur. Menghadapi pintu saja takut. Kalian tunggu di sini. Aku akan mendekati mereka. Jangan pergi. Tunggu. Jangan halangi aku. Nyingkirlah. Tunggu dulu. Janganlah tergesa-gesa kau pergi. Bukankah kau rindu padaku? Kita baru bertemu lagi. Bukankah aku sudah mati? Minggir, aku mau jalan. Nyai, tahan dulu. Kenapa sikapmu menjadi berubah begitu? Dan tatapan matamu begitu tajam. Dan rasanya kini kau membenciku. Ya, aku kini sudah berubah. Nyai. Apa kau sudah melupakan aku? Hubungan kita, Nyai? Kau yang melupakan aku. Kau mengira aku sudah mati, ya? Aku memang sudah mati. Biarkan aku pergi. Nyai, tunggu. Nyai. Aku masih setia menunggumu. Aku masih mencintaimu. Percayalah. Nyai, jangan tinggalkan aku. Percayalah. Aku masih mencintaimu. Aku tidak memiliki pikiran seperti yang kau kira. Sudahlah, aku mau pulang. Nyai, tunggu. Nyai, tunggu. Nyai pergi begitu saja. Dia sepertinya sudah membenci diriku. Banyak sekali perubahan pada dirinya. Setelah lama menghilang, aku jadi curiga. Ini pasti permainan Restu. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kang Mas, kenapa dengan Nyai Kang Mas? Kenapa dia pergi? Restu, kau jangan berpura-pura bodoh, Restu. Aku curiga denganmu. Ini pasti permainanmu sendiri. Kang Mas, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau pasti mengerti. Tapi kau pura-pura tidak mengerti. Karena semua itu adalah permainanmu. Kau bodohi aku. Lalu secara diam-diam, kau sudah lama saling berhubungan dengan Nyai. Kang Mas, aku semakin tidak mengerti yang Kang Mas maksudkan. Ya, karena kau takut diketahui aku. Lalu kau pura-pura bodoh padaku. Padahal sesungguhnya Nyai Sumbi itu tidak mati. Mayatnya pun tidak hilang. Tapi kau sembunyikan. Kang Mas, bukankah begitu? Dan kalian tanpa tahu berhubungan lama. Kang Mas, apa-apaan ini? Kang Mas boleh curiga begitu padaku. Tapi ketahuilah Kang Mas, aku sama sekali tidak melakukan hubungan apa-apa dengan Nyai. Dan aku tidak menyembunyikannya. Nyai muncul di tempat ini tanpa aku ketahui kedatangannya. Dan kebetulan aku sedang memberi makan kudaku. Aku sendiri masih banyak berpikir tentang Nyai. Ini benar, Kang Mas. Ini benar telah membuatku heran. Aneh. Restu, kau tidak bohong? Saya mengerti keadaan Kang Mas yang begitu mencintai Nyai. Tapi percayalah, untuk apa aku berbohong? Lagi pula aku tahu kalau Nyai itu calon istri Kang Mas yang segera akan menikah. Saya tidak membuat-buat permainan untuk mengelabui Kang Mas. Baiklah, Restu. Tapi kalau ternyata dugaanku itu benar, jangan harap kau masih bisa hidup, Restu. Kasihan dia. Padahal aku sendiri sedang kebingungan dan heran dengan kemunculan Nyai yang tiba-tiba itu. Kau benar-benar tampan. Aku benar-benar tertarik dengan pemuda itu. Dia harus jadi milikku. Aku akan minta bantuan Nini untuk mendapatkan keterangan agar aku bisa membuat pemuda itu tergila-gila padaku. Dewi Sumbi lalu duduk bersila di atas ranjang tidur kamarnya itu. Kedua matanya dipejamkan. Mulutnya bergetar-getar bagikan orang membaca mantra. Dan mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya, dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu, dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit, ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Aku tahu maksudmu manggilku. Kau bodoh. Bodoh sekali, Dewi. Perkara untuk memikat pemuda manapun sebenarnya sudah ada pada kecantikanmu itu. Karena wujudmu itu adalah titisan anakku. Hanya kau tidak mengetahui caranya.
karena aku belum memberikannya dan menurunkan padamu. Ketahuilah, titisan Dewi Sumbi ke dirimu itu adalah wanita yang paling cantik. Dan rahasianya ada pada dirimu sendiri. Bagaimana, Nini? Aku benar-benar mencintai Itu soal mudah. Ketahuilah bahwa di setiap ujung jari kaki anakku itu melekat sisik-sisik emas. Sisik-sisik emas itu adalah ajian susu pemikat bagi setiap laki-laki yang kau sukai. Ambillah salah satu dari sisik emas itu dan tempelkan di dahimu. Lalu, kau harus menyebutkan nama laki-laki yang kau sukai setiap kau bertemu dengan dia. Nini sudah pergi. Dia sudah memberi keterangan padaku. Ratu, kau akan jadi milikku. Bedok, apa benar Nyai Dewi Sumbi itu hidup lagi? Benar, Pak Badar. Hah? Dia kemarin sore muncul di rumah Den Mas Jail Singgih. Iya. Dan kemunculannya itu benar-benar membuat kami jadi heran. Aneh. Iya, ya. Oh, jadi kalau begitu, naga itu tidak bersalah. Dan tuduhan itu hanya fitnah. Rupanya, Nyai Dewi Sumbi tidak dibunuhnya oleh Raga. Oh, itu belum dapat dijadikan jaminan, Pak Badar. Soalnya, Den Mas Jail Singgih sedang menyelidiki persoalan itu. Iya, Pak Badar. Iya. Dan anak gila itu tetap harus dihukum kalau dia sudah ditemukan. Iya, Pak Badar. Kalau nyata dia tidak membunuh Nyai? Itu kan belum pasti, Pak Badar. Bagaimana belum pasti, ya? Kalian sudah melihat sendiri kalau Nyai Dewi Sumbi itu tidak mati. Tapi itu hanya baru tahu kemunculannya. Persoalan sebenarnya kan kita belum tahu. Pokoknya, si Raga harus tetap dihukum. Kalau perlu diusir dari desa ini. Ya. Tapi kan anak itu memang tidak ada. Lagi pula, Raga tidak mungkin akan kembali lagi ke desa ini. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Entrostop tablet. Dengan Antapulgit dan Pesivin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Entrostop. Kang Mas, belakangan ini aku sering melihat Kang Mas murung sendiri. Apakah Kang Mas ada persoalan? Ya, barangkali saya bisa membantu. Kau tidak mungkin bisa membantuku. Karena nampaknya dia sudah membenciku. Aku mengerti. Kalau begitu, Kang Mas mempersoalkan Nyai. Ya. Dia sudah banyak berubah. Sikapnya sudah nampak membenciku. Ya.
Tapi alasan yang jelas, aku tidak tahu pasti. Itu tidak mungkin, Kang Mas. Bukankah Kang Mas dan Nyai sudah merencanakan akan menikah dengan Nyai? Iya. Tapi entahlah. Dia sendiri sejak pertemuan kemarin malah menghindar. Bahkan seperti marah padaku. Iya. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti, Kang Mas. Kemunculan Nyai itu sangat aneh. Setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba datang. Dan sikapnya banyak perubahan. Dia bilang, dia baru pergi ke desa lain. Iya. Aku juga tidak habis pikir. Sudahlah, Kang Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Saya percaya, Kang Mas pasti akan seperti biasa lagi dengan Nyai. Itu memang yang aku harapkan, Restu. Tapi kenapa pikiranku selalu berkata tidak mungkin? Kang Mas terlalu terbawa perasaan. Bukankah Kang Mas baru bertemu lagi dengan Nyai? Mungkin saja Nyai pikirannya waktu itu sedang kalut, Kang Mas. Barangkali begitu. Sementara itu, di suatu jalan yang menuju ke desa Pleret, nampak seorang gadis cantik tengah menunggangi kuda memasuki desa itu. Bedok, coba lihat siapa yang datang itu. Seorang gadis menunggangi kuda. Oh, iya. Gadis itu sepertinya akan menuju ke tempat ini. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholat diri. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mau gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakaian jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah selanjutnya? Siapakah sebenarnya gadis yang baru datang di desa Pleret itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma.